Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap ceria dan tetap semangat. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mencoba untuk menerangkan hasil review jurnal kami. Nah, kelompok 10 kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Zidan Praset Asyadi. Kemudian yang kedua, Sania Kotrunada. Dan kemudian yang ketiga, Dita Anissa. Nah, kami akan mencoba untuk mereview atau menerangkan hasil review jurnal pertama. Jadi jurnal pertama itu judulnya adalah Efektivitas Cognitive Behavior Modification terhadap perilaku malu pada siswa MAKN Surakarta. Nah, latar belakangnya itu dikarenakan peneliti ingin mengkaji perilaku malu dengan tujuan mampu beradaptasi dengan baik, berkomunikasi dengan lancar, mampu mengaktualisasikan potensinya dengan baik, lebih khususnya untuk mengetahui efektivitas modifikasi perilaku kognitif terhadap perilaku malu pada siswa MAKN Surakarta. Metode yang digunakan oleh peneliti ini dengan menggunakan skala perilaku malu, lembar persetujuan subjek, lembar kontrak kerja, tugas harian, dan lembar evaluasi pelatihan. Metode skala ini digunakan untuk mengungkapkan perilaku malu. Skala perilaku malu ini adalah hasil adaptasi dari skala perilaku malu Zimbardo. Setelah data terkumpul, dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas, kemudian melakukan analisis dan menggunakan ANOVA dengan program SPS for Windows. Nah, kemudian untuk kriteria subjek dari penelitian di jurnal Efektivitas Cognitive Behavior Modification terhadap perilaku malu pada siswa MAKN Surakarta adalah sebagai berikut. Nah, karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah remaja di MAKN Surakarta yang berumur 15 sampai 18 tahun, kelas 2 sampai kelas 3 SMA atau MA sederajat, yang beragama Islam dan mempunyai skor sedang sampai sangat tinggi. Nah, kemudian untuk prosedur asesmennya, individu yang akan diteliti atau subjek yang diteliti dalam jurnal ini sebelumnya dikasih edukasi terlebih dahulu nih, jadi pemahaman tentang perubahan suatu perilaku. Nah, perilaku yang bagaimana? Perilaku yang tidak adaptif. Nah, mereka memahami dulu apa saja sih aspek-aspek yang berada dalam pengalaman kognitif dan usaha untuk membangun perilaku adaptif. Nah, melalui apa? Melalui keterampilan-keterampilan yang terdapat pada terapi perilaku. Selanjutnya, dilakukan intervensi selama 2 minggu, dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang dilakukan yaitu mengenal diri, mengemukakan pendapat dan apa yang dirasakan, kelebihan kekurangan diri serta orang lain, lalu melakukan instruksi diri dan observasi diri, berlatih mengelola emosi serta mengenali pola pikir negatif, dan terakhir kembali observasi diri. Penelitian ini menunjukkan bahwa modifikasi perilaku kognitif efektif dalam menurunkan perilaku malu pada siswa MAKN Surakarta. Pada kelompok eksperimen, nilai malunya menurun. Sedangkan pada kelompok kontrol sebagai waiting list setelah pelatihan berakhir menunjukkan bahwa ada kenaikan nilai perilaku malu karena tidak memperoleh pelatihan modifikasi perilaku kognitif.
Oke, kita masuk pada jurnal kedua, strategi modeling partisipan dalam meminimalkan sikap pemalu anak, studi single case research. Di TK Cempaka Gorontalo terdapat salah seorang anak bernama X. Dia seringkali memalingkan wajahnya jika diperhatikan oleh teman atau guru. Kadang dia juga diam saja ketika ditanya dan menjawab hanya dengan kalimat yang singkat. Padahal sebenarnya dia memiliki kemampuan yang baik dibandingkan teman-teman yang lain. Akan tetapi, anak tersebut merasa malu, kurang percaya diri, dan takut diejek oleh temannya. Penelitian ini menggunakan single case research. Desain yang digunakan adalah desain ABA. Pertama, dilakukan baseline awal sampai data stabil dan belum mendapat intervensi apapun. Setelah data stabil, dilakukanlah intervensi dan akhirnya diulang kembali pada subjek yang sama dalam tahap baseline akhir. Kriteria subjek dalam penelitian ini satu, seorang anak laki-laki bernama X di TK Cempaka Gorontalo yang merupakan anak pemalu di kelas dan memerlukan pendekatan individual subjek berusia 6 tahun. Kemudian yang pertama itu menggunakan tahap baseline, yaitu tahap awal dengan cara peneliti berdiskusi dengan kepala Damhil Gorontalo dan guru kelas, terutama hal-hal yang akan dilakukan pada kegiatan pemberian intervensi dengan menggunakan strategi modeling partisipan. Jadi hal-hal yang diskusikan antara lain itu, satu, peneliti menyamakan persepsi dengan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama dengan guru untuk menjadi pengamat dalam pemberian intervensi. Yang ketiga, menyimpan rencana kegiatan harian EKH untuk pembelajaran, alat bantu atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah itu yang keempat, menyusun alat evaluasi, dan yang terakhir adalah menentukan jadwal pelaksanaan intervensi atau perlakuan. Nah, untuk yang selanjutnya di prosedur intervensi pada penelitian strategi modeling partisipan dalam meminimalkan sikap pemalu anak, studi single case research. Nah, itu prosedur intervensinya adalah ini subjek melaksanakan pelatihan berbicara di depan kelas. Nah, jadi si subjek ini dia itu benar-benar diaplikasikan atau dikondisikan melihat seorang model yang itu memperagakan bagaimana cara berbicara di depan kelas. Nah, si subjek ini dia berada dalam satu ruangan bersama model agar dia tahu bagaimana caranya si model ini berbicara di depan kelas. Nah, itulah strategi modeling partisipan. Nah, sesi ini terjadi dalam 8 sesi pertemuan, yaitu dari tanggal 6 Mei 2017 sampai 17 Mei 2017 yang tertera di jurnal ini. Nah, kemudian setiap sesi itu terjadi selang waktu antara 35 menit. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang pertama, tahap 5 menit pertama itu memasukkan subjek ke dalam satu ruang khusus. Nah, yang kedua, mengkondisikan subjek pada situasi belajar yang nyaman. Hal ini ditujukan untuk apa? Agar si subjek nanti bisa melihat model memperagakan bagaimana cara berbicara depan kelas. Terlebih karena kita ingin mengubah suatu terlebih karena penelitian jurnal ini tuh pengen mengubah perlakuan pemalu ini menjadi agar bisa untuk berbicara di depan kelas. Nah, kemudian yang tiga, memposisikan subjek untuk berdiri di depan kelas. Nah, ini tujuannya agar mentalnya menjadi kuat dan nanti bisa berbicara di depan kelas.
Kemudian yang keempat, lakukan kontak secara lisan terlebih dahulu dengan subjek agar mau apa yang diinstruksikan guru. Nah, ini menjalin kontak ini tujuannya apa? Tujuannya agar komunikasi antara guru dan anak ini lebih terjalin sesama antar guru dan si anak pemalu ini, ya biar komunikasinya lebih lancar. Nah, kemudian subjek dan guru mulai membaca doa. Nah, kemudian tahap 20 menit inti itu yang pertama, memberikan intervensi pada subjek dengan menggunakan strategi modeling partisipan. Nah, kemudian diperlihatkanlah modeling seperti apa sih berbicara depan kelas itu. Nah, kemudian si subjek mengamati seorang model ini seperti itu. Ya, kemudian hasilnya adalah strategi modeling partisipan efektif dalam meminimalkan sikap pemalu anak yang bernama X ini, yang itu di jurnal ini. Nah, akhirnya dengan modeling partisipan ini si anak menunjukkan hasil yang positif, dalam artian si anak yang bernama X ini pun bisa merubah sikap yang tadinya pemalu untuk berbicara di depan kelas, sehingga sekarang bisa untuk speak up atau berbicara depan kelas dan tidak untuk Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Selanjutnya kami berterima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.